Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Direksi BPRS Al-Masum dan selamat datang kepada para hadirin yang telah hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'itnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kepada kita selaku umatnya akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direksi BPRS Al-Masum yang telah hadir dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang pemaparan pembangunan kantor cabang Bank Syariah di Kabupaten Pangandaran, yang dimana di Kabupaten Pangandaran sangat sulit menemukan bank syariah karena kebanyakan di Kabupaten Pangandaran itu banyak bank konvensional dibanding bank syariah. Maka dari itu, pembangunan kantor cabang bank syariah di Kabupaten Pangandaran memiliki prospek yang baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Bank syariah. Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, yang di dalamnya mengikuti aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Di Pangandaran, masyarakat berdominan agama Islam, maka dari itu masyarakat jika ingin menginvestasikan atau menyimpan sebagian dari hasil dana, maka para masyarakat harus menyimpan di bank syariah itu mencari, karena di bank konvensional itu sangat tidak baik karena ada riba atau bunganya, sedangkan dalam Islam bunga atau riba itu haram. Maka dari itu para masyarakat Pangandaran jika ingin menabung atau menyimpan sebagian hartanya, mereka harus melalui atau mencari bank syariah di Kabupaten Banjar atau sampai di Kabupaten Ciamis. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah dibagi menjadi 4, yaitu sebagai manajemen investasi, yang dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana dari dana yang dihimpun. Dalam fungsi ini berdasarkan kontrak atau perwakilan. Bank sebagai mudorib atau pengelola dana dan nasabah sebagai sahibul mal, pemilik dana. Penghimpun dana atau aplikasi produk dalam manajer investasi. Penghimpun dana, prinsip wadiah ya damanah, yaitu ada giro dan tabungan. Prinsip mudorobah, yaitu ada tabungan, deposito, investasi atau obligasi. Yang ketiga ada prinsip ijaroh, yaitu obligasi. Yang kedua ada investor, di mana bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut. Dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dapat atau dengan menggunakan alat investasi sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad mudorobah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Aplikasi produknya yaitu penyaluran dana. Akad mudorobah dan akad musyarakah itu memasuki pola bagi hasil. Jika murabahah, salam, dan istisna itu pola jual beli, dan jika ijaroh dan ijaroh wa iktina itu yaitu pola sewa. Yang ketiga adalah jasa keuangan, di mana bank juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya seperti garansi, transfer, asli, dan lain-lainnya. Aplikasi produk jasa keuangan yaitu ada wakalah, kafalah, hiwalah,
uj, sarf, qard, rahan, dan lain-lain. Jika jasa non keuangannya yaitu wadiah, yad amanah. Jasa keagenannya yaitu mudharabah dan muqayyad. Yang keempat adalah sebagai jasa sosial, yang dimana bank harus melaksanakan jasa sosial. Jasa tersebut bisa melalui dana kad, pinjaman kebajikan, dana zakat, dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada prinsip Islam. Prinsip dasar perbankan syariah itu ada 4, yaitu maisir, goror, riba, dan batil. Yang pertama yaitu maisir, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian. Yang kedua itu goror, bebas dari hal yang tidak jelas atau meragukan. Yang ketiga itu riba, bebas dari bunga. Yang keempat itu batil, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, yang hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Kalau disingkat itu maghrib, maisir, goror, riba, dan batil. Oke. Langsung ke jenis kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu penyaluran, penghimpunan, dan jasa. Penghimpunan itu memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip mudharabah, prinsip wadiah, dan prinsip ijarah. Prinsip mudharabah yaitu tabungan, deposito, dan obligasi. Prinsip wadiah itu giro dan tabungan. Prinsip ijarah itu obligasi. Yang kedua, penyaluran memiliki 3 pola, baik pola bagi hasil, pola jual beli, dan pola sewa. Yang di dalamnya, jika pola bagi hasil terdapat mudharabah dan musyarakah, pola jual beli adalah murabahah, salam, dan istisna. Jika pola sewa yaitu ijarah dan ijarah iktina. Jasa itu memiliki 3 juga, yaitu jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Jasa keuangan itu wakalah, kafalah, qard, sarf, rahan. Jasa non keuangan wadiah, yad amanah. Jasa keagenan yaitu mudharabah atau muqayyadah. Di sini ada jenis transaksi ya. Jenis transaksi itu dibagi 2, yaitu tabaru dan tijaroh. Tabaru tidak mencari keuntungan dalam jasa pelayanan, yang di dalamnya ada jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Jika tijaroh mencari keuntungan dari penyaluran kedua dengan kepastian dan dengan ketidakpastian. Jika dengan kepastian non bagi hasil yaitu pola jual beli dan pola sewa. Jika dengan ketidakpastian bagi hasil yaitu pola bagi hasil, yaitu akan mudharabah dan akan musyarakah. Baiklah. Maka dari itu, pembangunan bank syariah di Kabupaten Pangandaran sangat memiliki prospek yang baik. Maka dari itu, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang tidak jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.